Setuju. Kata-katanya. Banyak ehemnya. Biar aman jadi disensor. Z. Ehem. Terdengar suara Soraya menahan rasa geli dan nikmat saat ZM, Mat dan Emperem inkan dua benda Yal miliknya itu. Bahkan Soraya tidak dapat duduk diam di atas pangkuan Z saat ini. Z. M. Soraya terus meracau menyebutkan nama Z di tengah kenikmatan yang Z berikan. Z melepaskan mulutnya dari dua benda kenyal milik Soraya dan melanjutkan mi leher jenjang milik sang model itu. Kenapa pelcur itu belum datang juga? Seru Z dalam hati sambil sesekali melihat ke arah pintu ruangannya yang sengaja dia buka sedikit. Ah, Z, love you baby. Kacau Soraya ketika Z memberikan kiss mark di pundaknya. Z melepaskan pakaian Soraya yang sudah terbuka di bagian depan dan tak terkena dengan sempurna itu ke lantai hingga kini Soraya benar-benar sudah setengah nakde di atas pangkuan Z. Soraya menatap Z dengan matanya yang sudah terlihat sayu dan mengharap itu. Nakal. Ucap Soraya manja sambil umi leher Z yang terlihat sangat menikmati rutinitas pagi menjelaskan siangnya itu. Tapi kamu suka kan sayang? Jawab Z. Dan memulai serangan gerilya ke area inti Soraya yang sudah pasti sangat BK saat ini. Ah, Z. Kamu nakal. Ujar Soraya sambil sesekali menegang karena permainan tangan Z yang sudah sangat profesional itu. Ah, Z. Kamu nakal. Ujar Soraya sambil sesekali menegang karena permainan tangan Z yang sudah sangat profesional itu. Z. I love you. Ucap Soraya di tengah desahannya. Tubuhnya benar-benar menginginkan lebih dari Z saat itu. Kalau dipikir-pikir hubungannya dengan Z yang sudah berjalan 2 bulan ini. Baru hanya sekali Soraya merasakan benda pusaka milik Z, setelah itu mereka tidak pernah benar-benar melakukan hal itu lagi. Hanya sebatas saling menikmati dan memuaskan diri pasangannya sajalah yang mereka lakukan. Z. Ya di sana sayang. Kacau Soraya yang semakin tidak bisa mengontrol dirinya. Kenikmatan yang diberikan oleh jari Z di balik roknya itu membuat Soraya terbang ke angkasa. Z yang bagaikan tidak ada ampun itu terus memperlincah gerakan jarinya di area inti Soraya yang benar-benar sudah banjir itu. Tidak lupa Z pun lat dua benda yang sudah menantang sempurna di depan wajahnya. Terus sayang, aku sudah tidak tahan Z. Ucap Soraya antara erangan dan rintihannya yang terdengar sangat seksi di telinga Z. Z pun menyeringai dan menggendong tubuh Soraya lalu meletakkan Soraya di atas meja kerjanya. Aku akan memuaskanmu sayang. Ujar Z lalu menarik rok Soraya. Ya sayang. Z. Do it baby. Desa Soraya kian terdengar seksi ketika Z menanggalkan pakaian terakhir di tubuhnya. Z sudah siap untuk membenamkan kepalanya di antara kedua kaki Soraya. Namun, terdengar suara benda terjatuh dari belakang Z. Z pun merapikan bajunya dan menoleh ke belakang dan terlihatlah sekretarisnya sedang menatap ke arahnya dan Soraya sambil menutup mulut dan oek. Raya yang melihat aksi yang merusak keperawanan matanya itu otomatis muntah berkali-kali di depan pintu ruangan Z. Raya yang sudah tidak tahan lagi karena rasa mual yang tidak ada henti-hentinya itu langsung meninggalkan tempat itu dan mencari kamar mandi terdekat yang dapat ia temukan. Di dalam kamar mandi itu Raya benar-benar mengeluarkan semua isi perutnya. Bukannya hanya isi perutnya yang dia makan pagi ini tapi juga apa yang telah dia makan selama 2 hari ini jika semua itu masih ada di dalam perutnya. Hoi. Raya benar-benar merasa jijik dengan apa yang dia lihat di hari pertama kerja itu. Raya memijit tengkuknya itu agar semua muntah yang masih macet di tenggorokannya itu keluar sempurna. Baru saja Raya merasa kalau dirinya sedikit merasa baikan. Perutnya merasa kembali mual sebab bayangan apa yang dilihat di ruangan Z kembali hadir di kepalanya. Kufet. Raya terduduk lemas di lantai kloset itu setelah perutnya benar-benar tercuci sempurna dalam sekejap pagi ini. Ya Tuhan, apa itu tadi? Gumam Raya yang masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Please, jangan diingat-ingat lagi. Seru Raya pada dirinya sendiri. Tapi seolah-olah pikirannya sedang membangkang. Flashback bayangan itu muncul lagi di pikiran Raya.
Melihat wanita yang benar-benar polos sedang mengerang kenikmatan dengan posisi seorang pria yang ada di antara kedua kaki wanita itu. Bagaikan tidak perlu penjelasan lebih lanjut tentang aktivitas apa yang dilakukan oleh kedua orang itu. Pikiran Raya langsung memberikan penjelasan komplitnya pada Raya. Dan, hoi, Raya kembali memuntahkan isi perut yang hanya berupa cairan itu. Raya benar-benar merasa lemas. Raya mengelap mulutnya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia punya, Raya berusaha untuk berdiri. Ayo Raya, kamu pasti bisa. Raya kembali menyemangati dirinya. Karena Raya sadar bahwa dia telah mengotori depan ruangan Z dengan tumpahan minuman dan muntahannya. Raya memijit pelipisnya yang terasa sangat sakit itu. Lalu Raya membuka pintu kamar mandi. Begitu pintu kamar mandi itu terbuka, mata Raya langsung terbelalak sempurna sebab aktor film Pon, yang baru saja dia saksikan secara live, kini sedang berdiri di depannya dengan kemeja yang bahkan belum terkancing sama sekali. Untuk kedua kalinya, Raya merasa kakinya kembali lemas. Tuan Z, serunya terbata-bata. Apa yang kau lakukan begitu lama di kamar mandi ini Raya? Seru Z dengan sorot mata mengintimidasi. Aku. Cepat panggilkan cleaning service untuk membersihkan ruanganku. Perintah Z dengan tatapan membunuhnya. Baik tuan. Jawab Raya dan langsung memasang langkah 1000 untuk kabur dari depan Z. Tapi baru selangkah Raya melewati Z, dirinya tertahan sebab Z memegangi tangannya. Lain kali kau harus mengetuk pintu setiap kali masuk ke ruanganku. Atau kalau kau kembali mengganggu ritualku, akan kupastikan kau yang akan melanjutkan ritual itu bersamaku. Bisik Z tepat di telinga Raya. Setelah menarik paksa gadis itu hingga menempel di dadanya yang tanpa penghalang dengan tangan Raya. Baik tuan, jawab Raya ketakutan. Dan langsung lari ketakutan. Sebuah devil smile terlihat di wajah tampan Z. Apa yang dimerencanakannya untuk membuat Raya mundur dari pekerjaan ini dapat dikatakan sangat sukses meskipun Raya datang sangat lambat tadi. Hingga hampir Z harus bermain-main sangat lama dengan Soraya. Z memasang kancing kemejanya dan merapikan rambutnya yang acak-acakan karena cengkraman tangan Soraya. Semoga dia mundur dari posisi itu hari ini juga. Gumam Z pada dirinya yang terlihat di pantulan cermin lamar mandi itu. Part 8. Dengan lutut yang masih bergetar Raya berjalan menuju meja. Tenggorokannya masih tidak enak. Teriak Raya frustasi, tapi tentu saja dia teriakan itu hanya di dalam pikiran Raya. Raya tersandar lemas di kursinya. Diambil genggam telepon yang tak jauh dari tangannya yang terkulai lemas di atas meja itu. Lalu Raya memencet angka 11. Tolong bersihkan ruang Tuan Z. Dan ya, bawa pengepel, sebutnya pada operator cas. Raya menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya untuk menenangkan pikiran. Bukankah dia harus kembali bekerja profesional hari ini? Apa yang telah dia lihat akan dia lupakan. Saat Raya sibuk menenangkan pikirannya, tiba-tiba, suara apa ini? Pikir Raya dalam hati tapi memilih untuk menutup wajahnya. Sayang, ucap Soraya manja. Kenapa harus berhenti sih? Rengeknya manja tepat di depan Raya. Aku sudah tidak berselera untuk melanjutkannya. Jawab Z datar. Soraya melihat sinis pada Raya yang duduk di dekat meja sekretaris itu. Ini semua karena wanita bodoh ini. Ketus Soraya yang merasa geram sebab Raya sudah mengacaukan rencananya. Padahal dalam perhitungan Soraya, andai saja Z menyelesaikan permainannya terakhir tadi, maka hari ini akan menjadi kali kedua dia dan Z melakukan penyatuan. Tapi karena wanita bodoh ini semuanya jadi berantakan. Soraya benar-benar merasa dendam pada sekretaris baru Z itu. Baiklah, aku mengerti. Aku tunggu di apartemenku malam ini. Bisik Soraya dengan nada menggoda. Jawab Z masih dengan wajah datar. Kap. Soraya pun mencium Z lalu pergi. Hoi. Raya kembali merasa mual padahal dia hanya mendengar suara kecupan yang Soraya berikan pada Z. Raya, masuk ke ruanganku. Perintah Z pada Raya. Ya ampun, dia mau apa? Seru Raya dalam hati. Kau dengar aku Raya? Ulang Z dengan sedikit membentak. Dengar tuan. Jawab Raya dan langsung berdiri. Z pun berjalan terlebih dahulu. Dan diikuti Raya di belakangnya. Tutup pintunya. Perintah Z pada Raya. Raya mencobanya untuk seprofesional mungkin saat ini. Kemarilah.
Perintah Z pada Raya. Raya pun berjalan mendekat. Ya Tuan. Jawab Raya yang sudah mulai bisa mengendalikan dirinya. Apa kau tahu kesalahanmu hari ini, Aulika Rayana? Ujar Z dengan pongahnya. Saya tahu Tuan. Jawab Raya dengan wajah menunduk. Sebutkan. Saya telah lancang mengganggu Tuan dan Nona Soraya. Jawab Raya. Raya, apa Ansel tidak menjelaskan padamu? Apapun yang kamu lihat dan kamu dengar di dalam ruanganku ini, maka kamu harus bersikap seolah-olah tidak terjadi apapun juga. Sebut Z dengan suara beratnya. Apakah itu maksudnya hal seperti akan sering terjadi? Seru Raya dalam hati. Tidak bisa membayangkan kalau dia harus melihat adegan P. Reno itu setiap hari. Apa kau mengerti Raya? Bentak Z yang melihat Raya malah bengong. Apa yang pikirkan gadis ini? Cih, seperti hal ini adalah hal baru baginya. Gerutu Z yang muak melihat kepolosan di wajah Raya yang dianggapnya tidak lebih dari sebuah akting belaka. Baik Tuan, itu tidak akan terjadi lagi. Balas Raya dengan yakin. Z berjalan mendekat ke arah Raya. Kalau sampai hal ini terulang lagi, maka aku pastikan kau akan menerima hukuman yang tak akan kau lupakan dariku. Ucap Z sambil membuka satu kancing paling atas dari kemeja yang dikenakan oleh Raya. Desiran darah langsung berpacu di dalam tubuh Raya. Dalam rasa takut dan paniknya itu, Raya berusaha untuk tetap diam di tempat dia berdiri. Dalam hati Raya berdoa agar Z tidak melakukan hal yang bukan-bukan padanya. Cek, berani juga gadis ini. Pikir Z melihat Raya yang tidak bergeming ketika Z membuka satu kancing kemeja yang sedang dikenakan oleh Raya. Kau boleh keluar sekarang. Perintah Z yang telah usai mempermainkan sekretaris barunya itu. Ini baru permulaan Raya. Aku tidak akan berhenti sebelum kau mengajukan resign dari perusahaanku ini. Z menatap lekat pada tubuh yang mulai menghilang di balik pintu itu. Tubuh Raya langsung roboh begitu dia menutup pintu ruangan Z. Untung saja saat itu Ansel ada di depan pintu Z. Raya, kau kenapa? Seru Ansel yang langsung menangkap tubuh Raya yang merosot ke bawah. Kau baik-baik saja? Tanya Ansel pada Raya dan memapah Raya ke mejanya Raya. Aku baik-baik saja Tuan. Ujar Raya menahan tangisnya. Hei Raya, look at me. Tell me, what's happened? Tanya Ansel yang menyadari Raya ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Raya memalingkan wajahnya yang sudah tidak dapat menahan tangisnya. Benar Tuan Ansel, saya baik-baik saja. Ujar Raya, menyembunyikan wajahnya dari Ansel. Hey girl, come on, look at me. Seru Ansel sambil memegang kedua pipi Raya dan mengarahkan wajah Raya agar melihat ke arahnya. Kau menangis Raya? Tanya Ansel kaget dan langsung menghapus air mata Raya. Raya menepis tangan Ansel dan berkata, tidak Tuan Ansel, itu keringat, keringat. Sejak kapan keringat keluar dari mata Raya? Ansel merasa gadis di depannya sungguh tidak pintar mencari alasan. Katakan padaku kenapa kau menangis. Apa Z berbuat sesuatu padamu? Desak Ansel. Raya menggeleng cepat. Bagaimana bisa dia menceritakan semua yang dialami pada Ansel yang notabene adalah wakilnya Z? Benar Tuan, tidak ada apa-apa. Ulang Raya. Pasti Z sudah melakukan sesuatu pada Raya. Pikir Ansel. Ya sudah kalau memang tidak ada apa-apa. Ujar Ansel yang memutuskan tidak akan mendesak Raya jika Raya memang tidak ingin bercerita. Sudah siang. Bagaimana kalau kita makan siang bersama? Tawar Ansel pada Raya. Tapi bukannya Tuan Ansel ingin bertemu Tuan Z? Tanya Raya sebab dia melihat ada sebuah berkas yang dipegang oleh Ansel saat ini. Ups, aku lupa. Tunggu sebentar ya. Ucap Ansel sambil seperti biasa tersenyum manis pada Raya. Aku antarkan berkas ini ke Z dulu. Setelah itu kita makan siang bersama. Ansel pun masuk ke ruangan Z. Z ini kontrak kerja sama yang sudah aku revisi semalam. Kalau kau setuju maka kontrak kerja sama dengan perusahaan di Italia itu bisa kita mulai minggu depan. Ucap Ansel yang tanpa babi bu langsung menjelaskan tentang proposal kerja sama di tangannya begitu dimasuk ke ruangan Z. Kita bahas saja pas makan siang. Ujar Z yang mengira Ansel akan pergi makan siang bersamanya. Sorry Z, kali ini kita absen dulu makan siang bersama. Soalnya aku udah janji makan siang bareng Raya. Ujar Ansel blak-blakan. Selama ini Z dan Ansel memang seya sekata.
Mereka malah tidak pernah menutupi apapun. Baiklah. Kita bicarakan saja setelah makan siang. Jawab Z dengan wajah yang sedikit tidak sedap untuk dipandang. Oke, see you. Ansel pun berlari keluar seakan tidak sabar untuk makan siang bersama dengan Raya. Jadi wanita itu memutuskan untuk menjadikan Ansel sebagai pijakan untuk dapat meraihku. Tidak akan aku biarkan dia memperalat Ansel. Gumam Z dengan tatapan sinisnya.